Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul Rushmore tahun 1998. Okelah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. That's an eel. Is it good? We still waiting? Yeah. Di sebuah negara Hong Kong, kita diperlihatkan dengan para pekerja yang terlihat sangat sibuk untuk mengeluarkan sebuah peti besar yang berisi sebuah artefak kuno. Namun tanpa mereka sadari, satu persatu di antara mereka dihabisi oleh seorang pria misterius yang ada di sana. Dan pria tersebut bernama Inspektur Lee atau Jackie Chan yang sedang menjalankan misi untuk menangkap seorang pria bernama Juntao. Namun di situ dia terlebih dahulu harus berhadapan dengan tangan kanan si Juntao yang bernama Seng. Sementara itu, scene beralih dengan memperlihatkan para pejabat dari pemerintahan Cina dan pemerintahan Inggris, di mana mereka sedang merayakan pesta makan malam dalam rangka perpisahan dengan konsul Han. Di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan pemerintahan Inggris yang bernama Thomas Wilkinson. On behalf of all Brits. Dan tak lama kemudian datanglah Lee yang menyampaikan bahwa dia telah berhasil menggagalkan pencurian artefak warisan Cina. 5,000 years of China's heritage. Fought side by side with you for... Thank you, Thomas. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan dari konsul Han yang bernama Soyung. Sedikit informasi bahwa si Han ini dikabarkan akan dipindah tugaskan menjadi konsulat di Amerika. Dengan kepindahannya itu akhirnya membuat si anak harus ikut bersamanya dan melanjutkan sekolahnya di sana. Sedangkan untuk Lee sendiri, dia tidak akan dibawa ke Amerika, di mana dia hanya akan dibawa ketika si ayah mendapat ancaman. 到了美国，你一定会认识很多的朋友。 Beberapa bulan kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria cengong bernama Carter. Dia sendiri ternyata merupakan seorang polisi dari anggota LAPD, di mana mereka berdua di situ sedang bertransaksi sebuah barang berupa bom C4. Namun tak lama datanglah para polisi lokal yang mengganggu transaksi mereka, sehingga yang terjadi kemudian... Beberapa hari kemudian setelah Bapak Han pindah ke Amerika, dia pun terlihat memberikan semangat kepada anaknya sebelum berangkat sekolah. Hello. Di tengah perjalanan ada seorang petugas polisi yang mengerahkan mereka untuk menepi, yang ternyata mereka adalah sekelompok penjahat yang menyamar menjadi polisi untuk menangkap Soyung. Scene beralih kembali kepada si Carter, di mana setelah dia berhasil menghentikan pria tadi, dia pun dengan bangganya menceritakan hal tersebut kepada semua temannya. Dan di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan seorang polisi wanita bernama Johnson. Dia mengatakan kepada Carter bahwa dia mendapat skor hukuman karena telah membuat kekacauan saat menangkap Cliff. Dan dia juga diminta atasannya untuk menjadi partner bekerja dengan Johnson. Namun jelas dengan kesombongan dan sejuta pengalamannya, dia tidak ingin mendapatkan partner dalam setiap tugasnya. Somebody told you I was getting suspended? No partner, I don't need no partner, and I ain't gonna never have no partner. You're the most hated cops in all the free world. Good playing, girl.
Beralih kembali kepada Bapak Han, di mana sekarang dia mendapat laporan dari 2 agen FBI yang bernama Warren. Di situ mereka mengatakan bahwa anaknya yang bernama Soyoung kini telah diculik oleh seorang pria misterius. Dan pada akhirnya mereka pun akan memulai investigasinya dengan menggunakan jasa dari anggota FBI. Namun Bapak Han tidak menerima karena ternyata dia sudah menyuruh Inspektur Lee untuk menyelamatkan sang putri. Dan sekarang kini dia sedang dalam perjalanan menuju Amerika. He's already on the plane. I trust you would treat him with the same. Namun ternyata kedua agen itu merasa tidak suka jika ada pihak lain yang ikut campur dalam kasus ini. Untuk itu dia pun menghubungi pihak LAPD dan memintanya untuk mengirimkan 1 agen untuk menyelesaikan masalahnya. Dan agen yang akan bertugas dalam kasus ini akhirnya dilimpahkan kepada Carter, sang mulut tidak ada koma. Everyone around here is so image conscious. Your old daughter of a Chinese diplomat was kidnapped this morning. Anybody need me? I'm gonna be working a big case for the FBI. Yo, I need one of those earpieces immediately, alright? Setelah dia sampai, tugas yang harus dilakukan oleh Carter adalah untuk menjauhkan Lee dari masalah ini. Your particular assignment is considered. Very excited about working with the FBI. The little girl? Don't forget the little girl. Your assignment need help from the LAPD or some chunky cop. Put your bag in the bag. Singkat cerita, setelah mereka berdua bertemu, di situ dia membawa Lee ke sebuah tempat pameran Cina. Namun saat dia lengah, tiba-tiba saja si Jackie sudah tidak ada di sana dan menaiki sebuah bus. I'm gonna show the FBI. They don't know who they playing with. I'm gonna solve this case. Man, I bet you probably look like this, don't it? You got the address to Michael Jackson house? Well, I might know a little something. I don't know nothing about the kidnapping, but I'll tell you this. Please. Didn't I tell you to stay over there by the Duke? Drop your guns. Hey, man. Dan ketika mereka bertemu kembali, ternyata Lee bisa bahasa Inggris yang padahal sebelumnya dia hanya berpura-pura tidak mengerti bahasa Inggris. Dan dia meminta kepadanya untuk diantarkan ke Bapak Han karena sebelumnya dia meminta Lee untuk menyelamatkan putrinya yang sedang diculik. Namun karena tugas Carter hanya menjauhkan Lee dalam masalah ini, akhirnya dia pun mengantarkannya ke sebuah bar. Like you. Nobody likes you. You can't. I'm show you real music. MC Hammer Daddy, put the goddamn quick. It's gonna get a little dangerous in here. Come here. Don't come up in here, my place of business. And the only reason why I ain't busted your ass because you my... Buying up every goddamn thing. Y'all better clean this shit up and brush your teeth. Setelah itu dia kembali membawanya ke sebuah Alfamart untuk membeli makanan. Dan karena dia tidak ingin Lee kabur lagi, dia pun memborgolnya dan diikatkan di setirnya. Namun setelah Carter akan kembali, betapa terkejutnya beliau ketika Lee sudah tidak ada di sana. Dan ternyata dia langsung pergi ke tempat Bapak Han dengan kondisi tangan diborgol dan membawa setir mobil. Sedangkan di sisi lain, pihak FBI yang melihat kedatangan Lee, mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Lee. You're from China. What? I do not do that. I am not Carl Lewis. Dan setelah mereka berkumpul kembali, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari si penculik, di mana si penculik mengatakan bahwa jika dia ingin putrinya selamat, maka dia harus memberikan tebusan uang sebesar 50 juta dolar. Dan dia juga mengatakan bahwa dia harus menemuinya di sebuah gedung yang berada di downtown. And 10 million in tens. If it is successful, the girl will live. I'm gonna get you Broadway, Team 2. Setelah mereka tiba di sana, pihak FBI pun langsung mengerahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap si pelaku. Akan tetapi hal itu sempat dicegah oleh Lee, di mana dia menduga bahwa hal tersebut adalah sebuah jebakan si pelaku untuk menghabisi mereka. down to tie my shoe and I looked up, you was gone.
Sehingga benar saja ketika para pasukan FBI sampai di atas gedung, si pelaku langsung menghancurkan gedung tersebut saat itu juga. Di tempat itu juga Lee tak sengaja melihat si pelaku untuk kemudian dia pun langsung mengejarnya di tempat itu juga. Setelah dia berhasil kabur, beruntungnya dia mendapatkan sebuah benda yang sebelumnya jatuh di tangan Seng. Dan untuk mengetahui benda tersebut, dia pun langsung bertanya kepada sahabatnya yakni Johnson, yang secara kebetulan di situ dia sedang berlatih untuk menjinakkan bom. Namun sayang dia gagal karena dia merasa terganggu dengan kedatangan mereka. Kemudian dia pun mengatakan bahwa benda tersebut merupakan sebuah benda atau semacam remote untuk meledakkan bom. Mendengar hal itu, dia pun teringat kepada Cliff yang sempat memberitahukan sebuah bom kepadanya. C4. Yeah, C4. I need to see Clyde Cobb, man. Oh, no way, Carters. Hey, Cobb! You got a lot of time on your hands. I brought you... Setelah mereka bertemu, dia pun mengatakan bahwa benda tersebut sempat dia jual kepada seorang pria bernama Juntao, yang saat ini Juntao beserta semua anak buahnya selalu berada di sebuah tempat restoran Cina bernama Chinatown. Sesampainya di sana, mereka tidak langsung masuk ke toko tersebut, di mana mereka justru memantaunya terlebih dahulu. Let me show you a goofy ass. Di sisi lain, Mr. Han kembali mendapatkan telepon dari si pelaku bahwa dia harus memberikan uang tersebut di dekat restoran Cina. You have 29 minutes left. Back ribs, some fries or something? That's an eel. Is it good? We still waiting? Yeah. My father was also a policeman. Daddy'll kick your daddy's ass all the way from here. Daddy a legend too, all over America. Beralih kembali kepada mereka berdua, yang mana ketika mereka sedang berbincang, tak lama datanglah Seng yang masuk ke toko tersebut. Untuk melakukan misi penyamaran, si Carter kini terlebih dahulu masuk ke dalam, sedangkan Lee menunggunya di luar. So don't be so obvious. Okay. Alright? Ketika dia masuk, dia pun meminta kepada satu pekerja di sana untuk menyampaikan bahwa dia ingin bertemu dengan Mr. Juntao. Sempat mendapat penolakan, namun pada akhirnya dia pun terpaksa melaporkan hal tersebut kepada bosnya. Sementara itu, si bos yang mendapat kabar tersebut, dia pun memintanya untuk mendiamkan mereka, sedangkan dirinya akan menemui Mr. Han. Yang faktanya si Juntao ini adalah nama samaran dari si Thomas yang merupakan sahabat dekatnya Mr. Han. Oh, this is tight. Dan ketika si Carter masuk, di situ dia langsung dihajar oleh mereka. Namun beruntungnya karena tak lama kemudian si Lee juga datang ke sana, sehingga terjadi aksi baku hantam di antara mereka. Wipe yourself off. Setelah mereka berhasil kabur, di situ mereka bertemu dengan para anggota FBI yang awalnya ingin memberikan tebusan tersebut. Namun sayang, semua itu gagal karena akibat dari ulah mereka berdua yang terlalu bertindak sembarangan. Dan atas kekacauan tersebut, akhirnya mereka berdua pun diberhentikan dari tugasnya, di mana Bapak Han meminta kepada Lee untuk pulang ke Hong Kong dan tidak lagi terlibat dalam kasus ini. Sedangkan Carter sendiri, dia juga diberhentikan oleh mereka akibat kekacauan yang telah diperbuatnya. Dan tak lama kemudian dia mendapat telepon dari si pelaku yang kini meminta uang tebusannya ditambahkan menjadi $70 juta. Be sorry for Su Yang.
Keesokan harinya dia dihampiri oleh Thomas yang sangat merasa sedih atas kehilangan putrinya, yang padahal ternyata semua insiden ini diakibatkan oleh dirinya sendiri. Kemudian Seng pun menghubunginya kembali di mana dia mengatakan bahwa uang itu akan diambil nanti malam, dan untuk lokasinya yaitu di sebuah gedung saat dia melakukan acara pameran budayanya. Di sisi lain, Carter yang merasa bersalah kepada Lee, dia pun meminta bantuan kepada Johnson agar dia mau datang ke acara pameran. I think something's big going down tonight. Something about my father. You say your father's father wasted his life, that he died for nothing? Operation. We confiscated millions in weapons. Singkat cerita, kini acara pameran itu pun digelar dengan dihadiri banyak pengunjung yang ingin melihatnya. Tak lupa di sana juga mereka hadir sebagai tamu dan memiliki sebuah rencana yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Dan saat dia berpidato, tiba-tiba dia teringat dengan anaknya sehingga dia pun harus menghentikan sambutan tersebut dan digantikan oleh Thomas. A collection which until we pass them on to our children. Sehingga saat Thomas maju, si Carter justru mengingat wajahnya dan akhirnya dia pun mengacaukan sambutannya. Dan setelah para tamu undangan panik, akhirnya Lee pun meyakini bahwa Juntao adalah Thomas yang menyamar. Atas hal itu, si Thomas pun mengancam di mana jika mereka melakukan tindakan, maka dia akan meledakkan bom tersebut bersama anaknya Han. Namun di sisi lain, si Carter berhasil keluar dari sana dan menyelamatkan Soyun. She dies if I press this button. Everything is okay now, okay? I'm gonna take you. Dan ketika Thomas akan kabur, tiba-tiba di situ Carter membawa mobil tersebut bersama Soyun dan juga bom yang dipasangkan di bajunya. What are you doing? Look at your little punk British ass. Off. Just give me Dan di tengah tembak menembaknya mereka, di situ Thomas mencoba kabur dari sana dan menuju ke pesawat yang sudah dia siapkan. Namun hal itu justru dicegah oleh Lee yang mana dia langsung menghajarnya dan berhasil melumpuhkannya. Juntao, yeah, take it over to Juntao. Put your gun down. Ambulance, I'll be right back. What are you doing? Man, what the hell are you doing? I just being polite. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, akhirnya Soyun pun berhasil diamankan berkat bantuan dari mereka bertiga. LAPD. Beberapa hari kemudian, kini Carter akan libur panjang setelah menjalankan misi yang cukup melelahkan, yang mana dia berencana akan pergi ke Hong Kong bersama Lee. Police work for 2 weeks? Listen to me. 相信一定是苏阳馆。 So you think you got Chelsea Carter? 50. Catch a bullet. Caught. Let's go tell him. 你们乖呀！好。那个。 Melanjutkan film yang sebelumnya, di mana setelah Carter mendapat liburan panjang, akhirnya dia pun liburan ke Hong Kong bersama Lee. Yang mana dari liburan ini dia begitu sangat bahagia karena tidak akan melakukan tugas apapun kecuali bersenang-senang.
Don't be messing with me, Lee. All I did was invite them to have a drink. Namun sialnya kesenangan tersebut tak berkunjung lama karena tak lama kemudian Lee mendapat telepon dari atasannya untuk memberikan tugas kepadanya. Di situ sang atasan meminta kepada Lee untuk menyusut tuntas tentang insiden pengeboman yang terjadi di kedutaan Amerika. Dalam kejadian tersebut juga dikabarkan ada 2 penerjemah Amerika yang tewas di tempat kejadian perkara, dan kejadian itu juga disinyalir dilakukan oleh seorang pria yang bernama Ricky Chan, yang secara kebetulan si Ricky akan mengadakan sebuah perkumpulan bersama anggota triadnya. Big party tonight. Don't be messing with me, Lee. I will slap you so... Kemudian scene pun langsung beralih dengan memperlihatkan seorang wanita yang terlihat memberikan sebuah paket kepada seorang kasir. Namun ketika dia sudah pergi, tiba-tiba di sisi lain, ketika mereka tiba di tempat yang dituju, di situ Carter justru mengira bahwa Lee akan membawanya liburan di tempat tersebut. Namun ternyata tidak, karena maksud kedatangan Lee ke sana adalah untuk mencari seorang pria yang bernama Ricky Chan. Di tempat itu juga si Carter melihat seorang penyanyi yang dikiranya tidak enak didengar di kupingnya. Untuk itu dia pun menggantinya dan dia pun maju bernyanyi membawakan lagu Michael Jackson. I can't take no more of this, man. I'll get closer. Di sisi lain, Lee yang melihat hal itu, dia pun sedikit terkejut untuk kemudian dia pun memanggilnya untuk berhenti. Yang ternyata dia ini sedang melakukan penyamaran, sehingga jika dia mengacaukannya maka ditakutkan misi ini akan gagal. Dan di tempat ini jugalah tempat di mana anggota triad paling ditakuti sering berkumpul. The gangster bar, we are here undercover. From Los Angeles, we invented gangs. Namun dengan polosnya Carter mengatakan kepada mereka semua dan menghina anggota triad. Mendengar hal itu jelas memancing semua orang di sana emosi, sehingga datanglah seorang wanita bernama Yuli. Sedangkan si Yuli yang sadar bahwa Lee adalah polisi, dia pun langsung pergi dari sana bersama anak buahnya. All the triads and the ugly women on this side. Dan ketika mereka sampai di atas gedung, di sana terjadilah sedikit perkelahian yang akhirnya si Yuli berhasil kabur dari sana. Atas kejadian semalam, Carter pun marah kepada Lee karena dia sudah membohonginya. Dan untuk membuatnya senang, dia pun mengajaknya ke sebuah panti pijat. Massage parlor, heaven on earth. Okay. Oh my goodness. I'll take that one right there. She got to come. Calm down, wait a minute. Well, hurry up. Big fight last night with triads. Y'all ever heard of triads? I beat down like 20 of them. Dan di tempat itu juga tak disangka mereka malah bertemu dengan orang yang mereka cari, yakni si Ricky. Yang lagi-lagi Carter melakukan hal ceroboh di mana dia langsung menghampirinya dan membuang laptopnya. Yang ternyata semua orang yang dipijat di sana semua itu merupakan anak buah dari si Ricky. Sehingga jelas ketika Carter melakukan kesalahan, semua anak buahnya pun langsung turun sehingga terjadi aksi baku hantam di tempat itu juga. Why didn't you tell me this man rolls like? I would like to pay you for that laptop. Sorry, man. Sementara itu, atasan Lee terlihat dihampiri oleh tim FBI yang memintanya untuk menyerahkan kasus ini kepada FBI. Namun sang komandan dengan tegas menolak karena ini adalah wilayah Hong Kong, maka dia akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Akan tetapi dia juga memberikan keleluasaan kepada FBI untuk menyelidiki kasus ini di bawah pengawasannya. I ain't never been humiliated and embarrassed like that. And Paul's looking for crime lords.
It's my job. It's your job. Kemudian dia pun menjelaskan kepada Lee bahwa insiden tersebut ternyata sudah direncanakan lantaran ada agen dari Amerika yang ingin mengungkap kejahatan dari Triad. Di mana Triad yang tak menerima dengan hal itu akhirnya dia mengutus seseorang untuk membunuh agen tersebut. That's why we're leaving him out there as bait. Men who were killed yesterday were not American. Di sisi lain, si wanita tadi kini kembali datang dan melakukan pengeboman sehingga membuat beberapa orang meninggal. Dan Lee yang berhasil selamat dari insiden tersebut, dia pun menganggap bahwa Carter sudah meninggal atas kejadian ini, yang padahal dia sendiri sedang membeli ayam di pedagang kaki lima. Okay. Don't kill chicken. Dan ketika dia akan kembali ke kantor polisi, di sana Carter tak sengaja bertemu dengan si Ricky yang akan pergi. Melihat hal itu, dia pun langsung mengejarnya dengan menggunakan mobil taksi. All he wanted was some mushu. Sementara itu, Lee yang merasa sedih atas kehilangan sahabatnya, tak lama dia mendapat kabar dari atasannya. Dia mengatakan bahwa si Ricky malam ini akan mengadakan sebuah pesta di kapal miliknya, dan dia juga meminta kepada Lee untuk menyelidikinya sendirian tanpa menunggu kedatangan tim FBI. And don't eat my chicken, okay? Okay. Di lain sisi, ketika Carter tiba di kapal, di sana dia melihat seorang wanita cantik bernama Isabella. Well, I'm sorry. I thought you rode in the best of... I see me and you downstairs. Your friend. Somebody who got on the wrong yacht. Sementara itu, Lee yang sudah sampai di sana juga, dia langsung menghabisi anak buah si Ricky satu persatu. Di tempat lain, si Ricky sedang memarahi Yuli karena dia telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dia pun mengatakan kepada Lee bahwa insiden pengeboman yang terjadi bukanlah dia pelakunya. Dia juga menjelaskan bahwa semua insiden itu mungkin saja dilakukan oleh pesaingnya yang tidak suka dengan Triad. Namun di tengah perbincangan mereka, si Yuli justru menembak si Ricky hingga tersungkur. Tell me why they killed the customs agents. I did not blow up the American embassy. If they were still alive, I would turn to him for... The ass kicking. You okay? Dan atas kekacauan ini, lagi-lagi dia harus diberhentikan dari misi ini, sedangkan Carter harus dipulangkan ke Amerika. You're going back to LA right now. Hey, that's fine with me, man. You don't understand. Oh, I understand. Ketika mereka akan pergi, dia pun mengatakan bahwa dia berencana untuk balas dendam kepada Ricky Tan. Yang ternyata si Ricky ini merupakan sahabat dari ayahnya Lee saat mereka bertugas di kepolisian, di mana si ayah dijebak dalam kasus kejahatan Triad yang dipimpin oleh si Ricky sendiri. Mendengar hal itu, dia pun memiliki rencana lain dan mengajak Lee untuk pergi ke Amerika. 5 years ago, my father was working a big. So you getting on a plane with me or not? What? Di dalam pesawat, Carter mengatakan bahwa dia mencurigai Steve yang kita lihat bersama Isabella. Dia beralasan jika orang sekaya Steve tidak mungkin datang ke Hong Kong tanpa alasan yang pasti. People start shooting, white people ain't that cool. They either running around everywhere. I've seen Chinamen. Mr. Carter, excuse me? Singkat cerita, setelah mereka sampai di hotel, dia pun langsung memperhatikan Steve bersama Isabella. He'll be back. How do you know? I know. Sleep. Sooner or later, something's gonna happen. Lord have mercy. Yeah. I love Snoopy. Wait a minute. I love... Namun tak lama Isabel dihampiri oleh si wanita tadi yang memberikan paket kepadanya. Melihat hal itu jelas membuat mereka panik lantaran si wanita itu adalah pelaku dari pengeboman kemarin. Namun saat mereka sudah mengambilnya, betapa malunya mereka karena isi dari paket itu bukanlah bom melainkan sejumlah uang. Get a good look at that. We can help you. Dan di tempat ini jugalah kita akan mendapatkan sebuah fakta bahwa Isabella merupakan agen khusus Amerika yang sedang menyelidiki aktivitas Triad, di mana ia mengatakan bahwa Triad sedang mencetak uang palsu dengan menggunakan cetakan berteknologi tinggi, yang mana Steve dan Ricky lah yang bekerja sama dalam bisnis ini, dan Ricky juga mendapat alat tersebut sudah 5 tahun. Press on the black market. 5 years ago. Rain, they think I'm a crooked customs agent. Mendengar perkataan itu, Lee pun meyakini bahwa pembunuh ayahnya adalah si Ricky, sehingga dia berprasangka bahwa alasan si Yuli membunuh si Ricky karena dia ingin mengambil alat tersebut dari si Ricky. You know, Carter, I believe you're asking the wrong question. Great.
Selain itu, dia juga mengatakan jika uang palsu yang mereka buat bisa diketahui tatkala uang itu dibakar. Dan setelah dia menjelaskan semuanya, akhirnya Isabella pun mengajak mereka bekerja sama untuk menghentikan semua kejahatan ini. US Treasury Intaglio Printing Press. Now it's the only optical transfer ink from India. Maybe that's where you can help us, guys. From this moment on, you're officially working for the United States. Lee and Carter are officially out of the Secret Service's way. This is my informer's place. I got pretty good. Oh, I know. I don't think I see what I'm seeing. What I'm thinking. Singkat cerita, misi mereka pun dimulai dengan mendatangi seorang informan yang merupakan bandar judi. Si bandar juga sempat curiga kepada seorang pria yang pernah kalah dalam taruhan judinya. Hey, 7-Eleven, ya, Tiger. Look, one of my regulars came in here a few days ago. Let me see him. Hold it, what are you doing? Setelah mengecek uangnya, mereka pun langsung mendatangi orang tersebut di tempat dia bekerja. Sedangkan Zhang yang panik, dia pun langsung kabur dari sana dan meminta pertolongan kepada bosnya. Dan Isabel yang tak ingin rencananya terbongkar, dia pun terpaksa membuat mereka pingsan agar si Yuli tidak menyadari penyamarannya. Ketika dia sadar, kini mereka berdua terikat di dalam truk dengan banyak patung. Dan patung tersebut ternyata berisi sejumlah uang yang cukup banyak. Setelah mobil itu berhenti, mereka pun memanfaatkan waktu tersebut untuk bisa kabur dari sana. Singkat cerita, kini ternyata mereka sampai di Las Vegas, tepat di depan kasino yang bernama Red Dragon. Yang mana hal itu langsung mengingatkan Carter pada nama kapal yang dimiliki oleh si Ricky. What? We can't go in there like this. Why? We got to look fly. It was a cowboy hat. You now it's a pith helmet. Man, we police officers work at a very dangerous case. I like that. Go get the clothes. Okay, I'll pull some items. Dan saat dia masuk, di situ Steve sedang melakukan sambutan pada kasino barunya. Hoping to make him stronger. The dragon. Everybody is a winner. Di tempat itu juga Isabella membawa Lee dan memintanya untuk mengikuti anak buah Steve yang sedang membawa barang. Kemudian dia pun meminta kepada Carter untuk membuat sebuah rencana agar dia bisa mengalihkan perhatian mereka. Security all over the place. If you're gonna do this, you're gonna need a distraction, all right? Aware that there's a $50,000 buy-in this evening? If that's the case, $1,000 a roll, is that it? I think you should calm down. I think you should. There ain't no black people performing in this hotel. We ain't good enough for you people. Dan saat dia tiba di ruangan tersebut, sialnya Lee tertangkap kamera sehingga membuat sedikit keributan di sana. Ketika dia tertangkap, si Yuli langsung memasukkan sebuah bom ke mulutnya. Kemudian dia membawanya ke sebuah ruangan yang ternyata Ricky masih hidup dan kini berada tepat di depan matanya. Di mana waktu itu dia sengaja ditembak oleh si Yuli agar menghindari kejaran dari tim FBI. Look at this old fool. The trouble with partners is... Dan saat Ricky pergi, di situ Isabella langsung melakukan perlawanan sehingga di sana terjadi aksi buku hantam di antara mereka. Appreciate this, fellas. Never could be. What are you talking about? A very beautiful man with a perfect... You woman! We could have had something special. Di sisi lain, Ricky melihat Steve yang mengambil uang tersebut di tempat miliknya, sehingga tanpa membuang waktu, dia langsung membunuhnya di saat itu juga. I really did try to help him, you know. Don't make the same mistake your father did. Up in the rain. Would you like me to tell you how? Oh, hell no. He done went too far now. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, akhirnya mereka pun berencana untuk pergi liburan ke kota New York. She's going to New York. Carter. Yeah, Lee. What is this? New York City?
First class. The Plaza Hotel? Maybe a little. Beberapa tahun kemudian, kini Carter bertugas sebagai polisi jalanan, yang mana dengan kekonyolannya itu dia malah asik mendengarkan musik saat bertugas, sehingga hal itu mengakibatkan beberapa mobil saling bertabrakan. Sementara itu, kita akan diperlihatkan kembali dengan Bapak Konsul Han yang akan menghadiri pertemuan antar negara bersama Lee. This is bullshit. Do you know who I am? Namun di situ Lee justru mendapat kabar dari Carter dan mengajaknya bermain di Gede Bage. Akan tetapi karena saat ini dia sedang bertugas, dia pun langsung menolak ajakan tersebut. Lee, we are on for tonight. I just picked up 2 girls. Lee! Singkat cerita, setelah sampai di tempat tujuan, di situ kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Rainer. Dia sendiri merupakan seorang pemimpin Mahkamah Agung di tingkat dunia, yang mana untuk saat ini beliau mempercayakan kepada Bapak Han agar bisa berjibaku dalam memberantas kejahatan di dunia. Namun saat dia sedang melakukan pidato, tiba-tiba I haven't trusted my good friend, Ambassador Han, to lead the fight. Nobody knows who these men are, who controls them. Dan Lee yang melihat pria tersebut, dia pun bergegas untuk mengejar dan menangkapnya. Di sisi lain, si Carter yang baru saja mendapatkan kabar bahwa Bapak Han ditembak, dia pun langsung pergi menuju TKP. Dan ketika Lee berhasil bertemu dengan pria tersebut, ternyata mereka berdua sudah saling mengenal sebelumnya, dan pria itu bernama Kenji. Di situ Lee terlihat tidak berani langsung menembaknya, entah apa alasannya. Yang jelas ketika mereka sedang berbincang, datanglah si Carter yang menabrak mereka sehingga membuat Kenji pergi dari sana. Untuk memastikan keadaan Bapak Han, kini mereka berdua pun datang ke rumah sakit untuk mengetahui kondisinya. Yang beruntung Bapak Han baik-baik saja dan hanya mendapat luka tembak tepat di bahunya. Di tempat itu juga dia berbicara dengan atasan si Carter yang bernama George Diel, dan dia sendirilah yang mencabut rencana si Carter sehingga dia dipindah tugaskan menjadi polisi lalu lintas. Tak lama kemudian datanglah Soyung, putri Bapak Han, yang menemui mereka berdua, di mana dia meminta kepada mereka berdua untuk menangkap dan mencari pelaku yang telah melakukan semua ini kepada ayahnya. I want you both to promise me something. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa seminggu yang lalu ayahnya menitipkan sebuah surat kepadanya. Isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa jika dia mendapatkan masalah, maka surat itu harus diberikan kepada Lee. Sedangkan untuk suratnya sendiri sekarang berada di sebuah loker tempat dia sekolah kungfu. I want you to find the man who did this to him. Is that 8347? That's right, Lee. For the last 3 years, I have studied the ancient teachings of Buddha. You on your ponyo. Can't leave my brother. Singkat cerita, setelah mereka sampai di sekolah, di sana mereka menjelaskan semuanya kepada sang guru dan memintanya untuk membuka loker milik Soyung. Namun dia menolak karena jika mereka ingin membuka loker tersebut, maka mereka harus mendapatkan izin dari guru besar. Loud in the back without the master's permission. Just calm down and put this.
Dan setelah guru besar datang, di sana Carter langsung meminta izin kepadanya untuk membuka loker milik Soyoung. What's your name? Me. Yes, you! I am me. Akan tetapi di situ si guru mengatakan bahwa loker milik Soyoung sudah digeledah oleh sekelompok orang bersenjata, yang mana kelompok itu juga mengancam akan membunuh Bapak Han dan juga Soyoung. Mendengar jawaban itu jelas membuat Lee begitu panik untuk kemudian dia langsung kembali mendatangi Soyoung. Who are you? You. No, not me, you. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man. Cause I'm... 一定要赶快去他。为什么？因为他们打算用对付他。 Dan benar saja ketika mereka sampai di rumah sakit, kelompok gangster itu sudah ada di sana untuk membunuh Bapak Han, sehingga di sana terjadi aksi baku hantam di antara mereka. Setelah mereka semua tak berdaya, salah satu dari mereka pun diamankan untuk dimintai keterangan. Namun Lee tidak mengerti dengan jawaban mereka karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis. Oleh sebab itu, dia meminta ke seorang biarawati untuk menerjemahkannya lantaran dia juga berasal dari Perancis. Dan setelah mereka memberikan ancaman, si pria itu pun mengatakan sebuah lokasi dan satu nama yang bernama Fefe. Thank you. Keesokan harinya sebelum mereka menjalankan misi, mereka terlebih dahulu menitipkan Soyoung kepada George. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba... Singkat cerita, saat dalam pesawat, Lee mendapatkan sebuah fakta bahwa alamat yang mereka cari ternyata sebuah klub malam. What is this? Underground Gentlemen's Club in Paris. Dan saat mereka tiba di bandara, di sana mereka dihampiri oleh polisi setempat dan langsung menangkapnya. Attention, why don't you tell me what you cops are looking for inside your jacket? Which means you could both do 20 years in... Selesai dengan pemeriksaan itu, akhirnya mereka berdua pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan taksi. Namun di dalam mobil, Carter justru berdebat dengan si sopir lantaran dia tidak ingin mendapatkan penumpang dari orang Amerika. You lost in Vietnam, you lost in Iraq. You can't even... Please don't kill me. Sing the national anthem. I don't... Wait for us here, George. Singkat cerita, setelah mereka sampai di tempat yang dimaksud, di situ Carter justru menggoda seorang wanita yang sedang duduk. Sedangkan di sisi lain, Lee dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan si Pepe. And pour honey all over your naked body. And for the next drink. Come upstairs, cop. I'll give... Namun saat dia sampai di dalam ruangan, si wanita itu justru memberikan perlawanan kepada Lee. Sedangkan Carter yang berada di luar, dia justru mengira bahwa Lee sedang bercocok tanam dengan si wanita tersebut. Dan saat pintu itu terbuka, di situ mereka langsung pergi dari sana. Akan tetapi saat dalam perjalanan, si sopir justru tidak ingin membawa mobilnya dengan kencang, sehingga anak buah si Pepe langsung menembaknya saat itu juga. Ketika mereka ditangkap, mereka langsung dibawa ke sebuah tempat yang ternyata si Kenji lah yang melakukan ini semua. Di sana Carter juga sedikit terkejut tatkala mendengar bahwa Kenji merupakan saudara Lee saat di panti asuhan. I'll allow you to live. Di tempat itu juga si Kenji berjanji akan membiarkan mereka jika mereka bersedia pergi dari Prancis. Namun mereka justru kabur dari sana melalui gorong-gorong. Yes, far too long, sir. Listen, I need a big sweet. Singkat cerita, saat mereka di sebuah lift, mereka berdua justru memperdebatkan tentang si Kenji. I think you feel sorry for this guy. Dan dia pun menjelaskan bahwa Kenji berasal dari Jepang yang pergi ke Cina lantaran kedua orang tuanya telah dibunuh oleh gangster Yakuza. Stop the cops about his chicken fights in his garage. Not my brother.
Ketika dia keluar, di situ dia melihat seorang wanita yang sempat bertemu di bar kemarin, di mana si wanita itu terlihat pergi ke sebuah acara yang ternyata acara tersebut juga dihadiri oleh si Pepe. Di sisi lain, Lee sendiri dihampiri oleh si Reynald yang memintanya untuk mendatangi sebuah tempat acara yang dihadiri oleh si Pepe. Every 5 years, the triad handed down and kept secret from Jinri to the girl before the triads do. And you get in trouble. Has anyone seen Geneviève? She has her own dressing room. Saat dia masuk, di situ dia melihat ada banyak sekali anak buah si Kenji di tempat tersebut. Dan ketika acara dimulai, di belakang layar akhirnya mereka membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan si Pepe dari si Kenji, yang ternyata si Pepe ini merupakan seorang wanita yang sempat dirayu oleh si Carter. I want you to pay. I want to ask if I could drive. Get us to the plaza fast. You got it, boss. Singkat cerita, saat mereka sampai di hotel, Carter meminta Lee untuk menanyakan masalah Seisen kepada Fefe. A donkey's lips will not fit on a horse's mouth. No one saved me in a long time. I'm going to the bathroom. Dan saat mereka sedang bercumbu, tiba-tiba, do you like it? No wonder, Lance. Joker, you shoot my girl. I was trying to save your life. Dan karena di hotel tidak aman, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di rumah si supir yang kemarin sempat membawa mereka. Awalnya hal itu mendapat penolakan dari istrinya lantaran dia takut akan terjadi hal buruk yang menimpa keluarganya. We need to get out of the city. Di tempat itu juga dia menanyakan masalah Seisen kepada Fefe, yang ternyata Seisen sendiri merupakan sebuah daftar pemimpin Cina yang dirahasiakan olehnya. In the ancient times, when the triads would select a tradition is that? These guys and they will send an army to kill me. Wife says I can't be a spy. Setelah mereka bertemu dengan si Reynald, di situ dia meminta kepada Fefe untuk membuka rambut palsunya. Yang faktanya si Reynald ini merupakan seorang anggota yang sedang mencari Seisen juga. Having you die in the crossfire would have a phone call, Inspector. Dan di tengah perbincangan mereka, tak lama Kenji pun menghubunginya dan kini sudah berhasil menculik Soyoung. Sehingga dengan itu si Kenji meminta sebuah pertukaran antara si Pepe dan juga Soyoung di sebuah restoran. Welcome to the party, Lee. This soul has a past. You have justice. Singkat cerita, setelah Lee akan menyerahkan si Pepe, ternyata yang datang adalah si Carter yang menyamar sebagai Fefe. Sehingga tanpa membuang waktu, dia langsung menodongkan pistol kepada Kenji untuk membunuhnya. Akan tetapi hal itu tidak jadi ketika melihat Soyoung sudah digantung dan akan dijatuhkan di atas gedung. Pada akhirnya di sana terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Lee dan juga Kenji. Dan setelah semua anak buah Kenji dihabisi, datanglah seorang wanita yang sempat bertarung dengan Lee di sebuah bar. Beruntung Carter langsung menghadangnya sehingga membuat si wanita tak berdaya. Dikira sudah selesai, ternyata anak buah Kenji yang lain datang ke sana untuk membunuh mereka semua. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, pihak kepolisian akhirnya berterima kasih kepada mereka karena telah menyelesaikan masalah si Kenji.
Case closed. It appears we have finally brought down the trials. We? Yeah! Now listen to me! Secret Service. As soon as you could blink. Wow! It's an L logo burger. I'll call your logo! With a white girl. I'm into feet. I like the one with the horses.